Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rahmat. Waalaikumsalam. Ayo. Baik, hari ini saya ingin ada perlu nih kepada Pak Rahmat Ya, apa saya? berkaitan dengan kegiatan pembelajaran ya Pak Rahmat ya. Saat nanti ngajar, apa sih tujuan pembelajaran yang akan Pak Rahmat sampaikan nanti? Oke, tujuan pembelajaran untuk anak-anak kelas 8 sekarang itu kan akan mengajar kelas 8 Pak. Tujuannya itu adalah anak-anak menguasai, mengetahui ya tentang fungsi structure Asten. Jadi anak di sini targetnya harus bisa menceritakan tentang kegiatan liburan yang kemarin yang sudah lewat dan menceritakan tentang apa yang dilakukan pada bulan Agustus. Kira-kira pengembangan apa yang akan diajarkan nanti pada anak? Oke, mungkin untuk pengembangannya yang pertama melakukan speaking dulu terlebih dahulu supaya anak-anak mungkin mencari semangatnya dulu ya Pak ya. Sesudah itu saya akan melakukan permainan game terkait dengan penguasaan kata kerja kedua. Ya, dengan kata kerja karena memang kata kerja ke satu berubah menjadi kata kerja kedua itu agak sedikit berbeda. Dan mungkin untuk anak ini apabila baru mengetahui tentang kata kerja itu mungkin akan sedikit membingungkan karena kata kerja kedua dan ke satu pun itu ada yang beraturan dan ada yang tidak beraturan. Baik. Metode apa yang akan digunakan dalam pembelajaran nanti? KJBR. Ya, baik, terima kasih Pak Rahmat. Tapi kita ketemu lagi di observasi Pak. Saya ingin melihat Bapak sedang mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Make some game first. It's about verb one, and maybe we can change into verb two. Yeah, but I want boys and girls make a line. Okay, girls please stand up here and then make a line. Boys too, stand up there and make a line. Okay, so silakan bikin barisan dulu. Okay. Make a line. Make a line. Ayo silakan Bapak. Okay. You too. Okay, girls and boys. Sini, ikuti masanya. Sok, sini maju. Maju. Jadi permainannya gini ya, kalian satu orang harus menulis kata kerja satu ya, ditulis di sini. Jadi siapa yang paling cepat tulisnya, siapa yang paling banyak itu yang akan menang. Ya, ini Bapak akan garis bagi dua. Oke, verb one. Verb one. Oke. Boys, girls. Okay. Hey, baris. Silakan baris. Bapak, yang perempuan itu sebenarnya yang perempuan aja. Oke, ini barisnya ke sini diikutin biar kamu nanti langsung dilihat ya. So, yang lain juga. Sini, dirinya baris. Oh, silakan sebelah sini. Okay, are you ready? Yeah. I will give you 2 minutes. Yeah. And you have to write one verse for one person. Jadi kalian dalam satu baris ini satu orang hanya menulis satu dulu sebelum kalian mendapatkan giliran selanjutnya. Oke? Siapa yang paling banyak? That's the winner. Oke? Oke? So simpan dulu bukunya, nggak boleh lihat dong. Nggak boleh lihat. Ya. Siap? Bisa? Ada pertanyaan kan untuk gamenya? Paham ya? Siap. Oke, I will count 1. Okay, stop watch. 2 minutes for right now. 1, 2, 3, go.
Next. 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 Okay, 18 minutes. 20. Next. Okay, next. Jangan gunting. Okay, next. Ayo, cepat. Next. Okay, next. Okay, next. Hey, jangan video. Hey. Okay, next. Ya, cepat. 1 menit. Ada 1 menit. Okay. Terus, lanjut. Ayo lanjut. 1 menit 30 detik. 30 detik lagi. Oke. Lanjut. 10 detik lagi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Okay, please go back to your seat. Ini admin, tapi bapak bacanya kayak apa ini admin? Okay, let's count first. You have to write on the whiteboard. Okay, for the boys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Okay. Nah, sekarang let's make the rule. If you are wrong in writing, kalau kalian salah nulisnya mau dibenarkan atau tidak? Oh, iya. Oke, it's okay ya. Jadi terus kalau misalkan ada yang sama, itu berarti bisa sama. Oke. Oke, for the girls. 1, 2, 3, 4. Let's count together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Okay. Okay, let's analyze from the boys and the girls who ngobrol dengan di observasi. Kalau tadi saya melihat waktu itu palsu semacam ini berarti tentang kegiatan pembelajaran ini bisa dilihat kembali bahwa bagaimana kesan ketika Pak Rahmat melakukan pembelajaran. Yang jelas ketika dalam proses kegiatan saya senang, anak-anak pun merasakan Ya, itu ketika belajar, kalau guru senang, anak pun juga senang. Iya, karena aura dari guru itu menjadi suara anak itu. Mungkin dalam bisa ceritakan kembali nggak Pak Rahmat tentang berkaitan dengan area pengembangan nih dalam Pak Rahmat tentang pembelajaran, pengembangan seperti apa? Ya, kadang-kadang ketika melakukan pembelajaran, saya melakukan ketika anak yang masih melamun, yang masih terdiam, tidak tanda aktif dalam proses pembelajaran, itu yang saya kira bagaimana sih caranya supaya anak ini bisa ambil atau aktif dalam proses pembelajaran. Nah mungkin itu juga akan dimasukkan ke dalam PPK, dalam dan sebagainya.
game dan lainnya. Tapi sebelumnya saya suka melakukan memposisikan anak-anak sebelum pembelajaran, karena memang menjadi sebagai penentu juga ketika kita pertama kali masuk, jika anak-anak melalai atau tidak menyambut gurunya, juga itu sudah menjadi salah satu sebab. Itu berkaitan dengan kembaran gitu ya, tapi dalam aktivitas anak ya. Ini banget ketika dia ada perkembangan, ada nih area pengembangan baik dari segi pengetahuannya ataupun keterampilan seperti apa. Mungkin ada langkah-langkah gitu yang Pak lakukan untuk mengembangkan area pengembangan dalam pembelajaran. Ya, untuk melakukan pengembangannya sih biasanya saya melakukan apa sih yang menarik buat anak-anak gitu ya. Nah, maka setelah saya bahas dan apa yang dibutuhkan juga bersama anak-anak kalau misalkan dalam pembelajaran kemarin itu mengenai pastel kan ya. Nah, di situ saya bukan menuntut ya, tapi ingin supaya anak-anak tahu kata apa yang harus digunakan. Karena dalam bahasa Inggris itu kan memang ada 3 kata kerja ya. 3 kata kerja, ada kata kerja 1, kedua, dan ketiga, yang mana itu fungsinya itu berbeda-beda. Nah, maka untuk pengembangan pembelajaran saya melakukan permainan melalui dalam rangkaian kosakata, yaitu dengan mereka mengingat apa yang sudah dipelajari dari kata kerja kedua, dan kata kerja kedua juga itu memang terbagi 2 lagi gitu ya, karena memang ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Nah, yang tidak beraturan itu yang membuat usia anak-anak untuk bahasa Inggris. Itu berarti di area pengetahuan Pak Rahmat. Kalau di area keterampilan seperti apa nih ketika Pak Rahmat kemarin memberikan pengajaran STEM itu? Ya. Untuk area keterampilannya mungkin saya melakukan atau apa sih gimana ya? Jadi anak-anak gitu ya. Saya membuat kalimat dalam bahasa Indonesia dan anak-anak berubah menjadi kalimat STEM seperti itu ya. Jadi dengan cara secara langsung, bukan secara tulisan atau soal. Baik, sekali nih ketika saya kemarin melihat juga anak begitu aktif ya belajar, begitu semangatnya, bahkan itu dijadikan contoh ya di ATM ya, amati tiru dan modifikasi nih. Ternyata dengan praktek seperti itu anak menjadi senang gitu ya. Kalau boleh saya tahu strategi atau model metode apa sih yang Pak Rahmat kemarin dilakukan saat dia dalam belajar? Metode apa ya? Sebetulnya itu metode apa gitu ya? Karena memang kalau saya kadang-kadang ya berpikir bahwa saya itu memegang tapi yang terpenting bagaimana sih caranya nih anak ini bisa gitu ya dan paham apa yang sering kayak dulu di kota orang ya beberapa kali terusnya naon anak bisa gitu ya mengaplikasikan di pasar kita keren gitu belajar. Nah, mungkin Pak Rahmat ya kemarin mungkin Pak Rahmat ketika masuk ada besok itu kesulitan sih hampir itu mungkin tidak karena memang itu flow ya mengalir dan anak-anak senang, anak-anak mendapatkan ilmunya, anak-anak mendapatkan tambahan kata-kata yang mereka pelajari karena selain daripada mereka hanya bisa kata-kata itu mereka terbantu dengan kata-kata jadi lebih terbantu ya, yeah. semakin kaya akan kosakata yang dimiliki dari anak tersebut karena dapat masukan juga teman-temannya. Keren banget juga Pak Rahmat. Ini kira-kira nih kegiatan sejak pembelajaran itu akan semua dilakukan di tiap kelas atau hanya kelas kembaran saja Pak Rahmat? Yang saya ingin tahu kan Pak Rahmat belajarnya kelas berapa aja Pak Rahmat? kelas 8, 3, kelas 9, kelas 4, semua apakah akan semua seperti itu atau memang beda-beda? beda-beda ya tergantung kelasnya Pak. Jadi kalau misalkan dari kelas 8 kalau memang pembelajarannya tentang pastel kemarin gitu kan memang ada tuntutan untuk mempelajari kata kerja kedua
Nah, kalau misalkan udah paham dengan apa yang harus digunakan, anak-anak insya Allah lancar dalam melakukan atau mereka akan terbantu untuk speakingnya. Jadi mereka tahu sih apa yang harus dia pakai. Nah kemudian kalau di kelas ukuran itu akan beda cerita lagi karena mungkin dari apa yang akan diajarkan itu. Pak Ahmad, terima kasih nih Pak Ahmad sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan pembangunan Pak Ahmad lakukan, banyak juga pelajaran buat saya gitu ya ketika mengobservasi Pak Ahmad. Belum tentu saya seperti Pak Ahmad. Kira-kira nih Pak Ahmad ketika menghadapi sebuah hambatan nih kelas berapa aja, ada ketika membentuk sebuah kelompok, ada kelompok nih yang ada yang aktif, ada yang enggak. Pak Ahmad ini antisipasi apa nih yang paling formula yang tepat tadi Pak Ahmad lakukan itu supaya ini benar-benar aktif nih kelompok ini, dan sebenarnya aktif ini enggak. Nah, itu berarti maksudnya ke pengorganisasian ya Pak ya. Ketika dalam pengorganisasian anak-anak mengerjakan tugas kelompok ya. Nah di situ tugas saya berkeliling ya, dan menanyakan kepada siswa yang apakah mengerti atau tidak depannya. Kalau misalkan ada yang tidak mengerti apa sih ketidakpahamannya, nah di situ perkembangan secara langsung. Gitu. Nah kalau misalkan udah yang aktif dan dia udah cerewet ngobrol sama temennya gitu ya udah itu dia akan aja dulu. Tapi nanti akan dikasih masukan. Dan biasanya sesudah selesai itu gitu ya kalau misalkan dia biasa dipresentasikan kan, nah, baru melakukan refleksi. Terus saya Pak Ahmad terdepresiasi ya. Tidak juga. Dan kenapa coba jadi sesuai kebutuhan Pak. Kebutuhan siswa itu benar-benar dilayani, tidak hanya melayani anak bisa aja ini begitu Pak Ahmad keliling Pak. Nah, ya itu tadi keliling dari secara personal, dari secara kelompok itu keren. Itu namanya kegiatan diferensiasi keren Pak Ahmad. Praktik baik yang dilakukannya mungkin nih untuk kedepannya mungkin Pak Ahmad punya rencana apa nih supaya gitu kegiatan baru keren lagi gitu Pak Ahmad, bisa berbagi dengan saya. Ya sebetulnya untuk kedepannya karena setiap kali melakukan pembelajaran itu kan menjadi kesenangannya. Nah kadang-kadang ketika saya mengajar di kelas 83 itu pasti akan berbeda dengan di 84. Tapi di situ saya secara pribadi melakukan pengembangan di gimana sih caranya supaya anak-anak lebih antusias dalam pembelajaran. Dan mungkin melakukan pengembangannya tergantung situasi di dalam kelas juga sih. Berarti bagaimana kondisi siswa kelas ya, tidak semua sama ya, tidak sama antara kelas kelas itu karena sekali hebat karena bisa melayani karena kita melakukan sebuah kegiatan pembelajaran melayani sebuah kebutuhan siswa, mulai dari apa yang dibutuhkan gitu ya, dan hak mereka karena tidak mungkin semuanya setiap yang kita miliki harus disempurnakan gitu kan sesuai dengan kemampuan. Baik, terima kasih Pak Ahmad atas kemarin sudah melaksanakan kegiatan pembelajarannya, kadang bisa pasca observasi dilakukan. Alhamdulillah, mudah-mudahan selamanya kita bertemu lagi Pak Ahmad dan jangan bosan-bosan ya. Kalau saya masuk kelas ingin melihat Pak Ahmad. Terima kasih Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.